Perkenalkan, saya Ayu Oktariani, biasa dipanggil Ayu. Saya adalah perempuan yang hidup dengan HIV. Tahun 2021 ini adalah tahun ke-12 saya hidup dengan HIV. Saat ini saya aktif dan dipercaya sebagai koordinator nasional IPPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, sebuah jaringan nasional untuk perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV. Bahwa pertama, kalau masyarakat atau bahkan keluarga melihat anggota keluarganya atau bagian dari kelompok masyarakatnya ada perempuan yang terinfeksi HIV, konotasinya pasti satu, itu bukan perempuan baik-baik. Stereotip tadi itu dilekatkan tanpa melihat bahwa sebenarnya perempuannya kebanyakan adalah korban. Stereotip lainnya adalah pada saat perempuan terinfeksi HIV, kerentanannya pada kekerasan berbasis gender, kemudian stigma sosial dan lain sebagainya itu jelas-jelas akan meningkat. Yang haknya kita hilang sebenarnya yang paling prioritas adalah hak atas ketubuhannya. Jadi itu include kesehatan seksual reproduksinya, bagaimana kalau kemudian dia mau merencanakan kehamilan, atau bahkan ada situasi-situasi yang berkaitan dengan biologis yang di isu medical, di isu kesehatan itu hampir sering terabaikan. Kemudian yang kedua tadi seperti ada upaya sistematis menghalangi atau kemudian membuat perempuan dengan HIV jangan dikasih gambaran bahwa dia sebenarnya bisa loh merencanakan punya anak. Paling krusial saat ini hak yang paling terlanggar adalah ya tadi kerentanan perempuan pada kekerasan berbasis gender, di mana kalau IPI sendiri sebagai organisasi kita sudah sejak tahun 2011 teriak bahwa perempuan dengan HIV rentan dapat kekerasan gitu ya, tapi baru tahun ini mulai menjadi sorotan. Kalau di layanan kesehatan itu yaitu ya masih kemudian ada seperti stigma dan diskriminasi yang sangat besar pada saat ya tadi perempuan dengan HIV present gitu ya. Orang yang di dalam lingkaran layanan kesehatan aja pasti akan punya pertanyaan kayak, kenapa kamu kok bisa kena HIV, kamu teh ngapain gitu ya. Sementara kalau di luar negeri itu udah nggak ada pertanyaan kamu ngapain. Yang lain lagi kalau di layanan kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang benar-benar berpihak pada konteks perempuan. Nah ini relevan dengan kebijakan tadi ya PPIA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, yang sebenarnya sudah mengizinkan perempuan dengan HIV untuk melahirkan secara normal, memberikan ASI. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku harus konsultasi dengan dokter. Bicara soal ekonomi, sebenarnya hampir mirip dengan kebanyakan perempuan lainnya yang tidak hidup dengan HIV. Tapi sebenarnya lebih buruknya adalah banyak kemudian dari kami yang kehilangan kesempatan bekerja karena kemudian diketahui kami HIV positif. Jadi memang struggle-nya kurang lebih mirip-mirip, tapi lebih spesifik pada konteks HIV-nya, lebih ke stigma dan diskriminasi. Pesan yang pertama buat masyarakat umum, sebenarnya kita harus bisa melihat dengan kacamata yang lebih netral, kemudian lebih humanis, bahwa perempuan yang hidup dengan HIV itu juga punya hak yang sama menjalani kehidupannya, sehingga mungkin kita bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih untuk sama-sama hadir dan membantu perempuan dengan HIV kembali ke kehidupannya, kembali mendapatkan hak-haknya. Jadi hadir sama-sama untuk bareng-bareng, yuk kita berkontribusi buat masyarakat gitu. Malah jadi kita berikan ruang dan meyakinkan teman-teman untuk mereka nggak sendirian. Jadi mengeliminasi stigma dan diskriminasi. Kalau untuk negara, saya pikir yang paling krusial saat ini adalah komitmen negara untuk hadir pada pelayanan-pelayanan di khususnya layanan kesehatan dan lingkungan juga harusnya dilakukan lebih greget oleh negara kepada perempuan dengan HIV. Yang terakhir, hidup dengan HIV itu tidak menjadikan kita manusia yang lebih buruk gitu ya. Hidup dengan HIV tidak membatasi kita untuk mengejar mimpi, cita-cita, menjadi bahagia gitu ya. It's all in your hand. Please let us know gitu kalau kemudian kalian butuh support dan bantuan.